Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, kelas KWUBT 3, hendak mempresentasikan ide bisnis kami mengenai equity crowdfunding ataupun urun dana untuk UMKM. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Wimar dari jurusan Aktuaria dengan NRP 006 dan rekan saya lainnya. Saya Naila dari jurusan Matematika dengan NRP 154. Saya Laili dari jurusan Matematika dengan NRP 146. Saya Kaila dari jurusan Matematika dengan LP terakhir 171. Saya Muhammad Rizky Hanifa dengan NRP akhir 119 dari Departemen Statistika ITS. Dan saya Aisyah Putri Ramadhani dengan NRP 021 dari Departemen Biologi. Mengawali presentasi kami pada kesempatan kali ini, kami hendak memberikan gambaran mengenai apa yang hendak kami presentasikan melalui pantun ini. Pergi ke pasar membeli ikan, pulangnya singgah sebentar. Tahukah Anda UMKM sekian belum mendapatkan kredit yang lancar? Nah, kami ingin menggarisbawahi ironi bahwa banyak UMKM yang belum mendapatkan kredit. Berdasarkan kajian-kajian yang kami himpun, terdapat 47% kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga institusi jasa keuangan berdasarkan kajian EY dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan berdasarkan survei Bank Indonesia di tahun 2020, terdapat 69,5% UMKM yang belum mendapatkan akses pendanaan kredit yang layak, di mana kredit ini dibutuhkan sebagai katalisator usaha. Nah, adapun minimnya pendanaan kepada UMKM ini disebabkan oleh profil risiko usaha yang tinggi, tidak adanya jaminan ataupun agunan, serta persyaratan administrasi yang kompleks yang digunakan oleh institusi lembaga jasa perbankan untuk meminimalisir default ataupun gagal bayar oleh nasabah. Berikutnya. Baik, selanjutnya untuk bagian latar belakang di mana usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Tapi sayangnya sampai sekarang UMKM masih mengalami banyak tantangan terutama dalam hal akses pendanaan. Menurut survei Bank Indonesia di tahun 2020, sebanyak 69,5% UMKM belum mendapat akses kredit. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti tingginya risiko pinjaman, tidak adanya anggunan atau jaminan, dan juga persyaratan administrasi yang rumit. Selain itu, laporan dari EY dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Bersama Indonesia menyebutkan bahwa 47% kebutuhan pembiayaan UKM masih belum terpenuhi oleh lembaga keuangan formal. Di sisi lain, teknologi finansial atau fintech terus berkembang. OJK juga sudah membuat banyak regulasi yang mendukung transparansi dan keamanan termasuk untuk model pendanaan alternatif. Salah satu inovasi yang muncul adalah equity crowdfunding atau ECF ini. Nah, model ini memungkinkan investor retail untuk ikut serta dalam kepemilikan usaha meskipun dengan modal kecil dan tetap berpotensi mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Dan minat masyarakat terhadap jenis investasi ini juga semakin tinggi karena memberikan peluang baru, terutama untuk pelaku usaha kecil yang membutuhkan dana. Dengan ECF ini, kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan masyarakat yang ingin berinvestasi bisa dijembatani, di mana hal ini juga sejalan dengan misi inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Rizan, sorry tapi mic-nya masih belum nyala. Oh ya, mohon maaf. Jadi dalam ide bisnis equity crowdfunding memiliki tiga peluang baru, yakni antara lain yang pertama tantangan akses pendanaan bagi UMKM dan startup, yang dimana banyak pebisnis potensial sulit mendapatkan modal sebagai eh,
penghubung usaha karena keterbatasan anggunan dan akses pemodalan ke investor. Dan untuk yang peluang yang kedua yakni peningkatan minat masyarakat terhadap investasi alternatif, ya, bahwa equity crowdfunding memungkinkan investor retail berpartisipasi dalam kepemilikan bisnis dan dengan modal kecil dengan potensi ROI yang besar. Dan untuk peluang yang ketiga yakni perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukung. Perkembangan vintage dan regulasi dari otoritas jasa keuangan meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan terhadap modal pendanaan ini. Dapat ditarik dari ketiga peluang tersebut, yakni equity crowdfunding hadir sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara bisnis yang membutuhkan pendanaan dan masyarakat yang hendak berinvestasi. Next. Dalam gambaran ide bisnis equity crowdfunding ini, skema pendanaan untuk bisnis kecil UMKM atau startup pemula dengan cara iuran secara luas dengan imbalan kepemilikan saham. Jadi eh, menarik para investor untuk menginvestasikan sejumlah uang melalui platform online. Lalu ketika investor tersebut merasa tertarik, mereka akan membuat kesepakatan dan ketika bisnis itu berkembang, mereka akan membagi hasil dari keuntungan bisnis tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini kita mempunyai ada 4 penjelasan, yaitu pertama ada strength. Strength-nya itu yaitu permintaan pendanaan yang tinggi dari UMKM, lalu model bisnis yang menguntungkan, lalu regulasi yang mendukung, dan fleksibilitas model investasi. Lalu kita juga mempunyai weakness. Di sini kita terdapat 4 weakness, yaitu tantangan dalam menyeleksi mitra usaha potensial, lalu tantangan dalam menjaga kepercayaan investor, dan juga biaya operasional dan teknologi yang tinggi, serta regulasi yang kompleks. Lalu di sini terdapat juga opportunities. Di sini kita punya 5 opportunities, yaitu pertumbuhan minat investasi retail, pengembangan pasar sekunder, kolaborasi dengan institusi keuangan, pemanfaatan teknologi blockchain dan AI, ekspansi ke pasar internasional. Lalu kita juga punya threat, yaitu ancaman, yaitu perubahan regulasi yang ketat, persaingan dengan platform lain, risiko penipuan dan kredit macet, dan juga ada kurangnya kesadaran dan edukasi pasar, lalu fluktuasi ekonomi dan minat investor. Next. Di sini kita juga memiliki timeline pengerjaan. Pada proyek ini, kita pengembangan produk terdapat 4 bulan waktu pengerjaan, yaitu kita mencakup tahap perencanaan, pengembangan, hingga peluncuran. Di sini kita mulai dari Maret, pada saat bulan Maret kita melakukan riset dan perencanaan. Pada saat bulan Maret ini kita melakukan analisis kebutuhan pasar dan regulasi OJK, identifikasi target, dan perencanaan model bisnis dan strategi monetisasi. Lalu pada saat bulan April, kita melakukan desain dan pengembangan awal. Pada saat bulan April ini kita melakukan pembuatan wireframe dan prototype, lalu pengembangan sistem back-end, dan implementasi fitur dasar. Lalu kita selanjutnya pada bulan Mei, kita melakukan uji coba dan penyempurnaan. Pada bulan Mei ini, kita melakukan uji coba beta pengguna terbatas, kita melakukan perbaikan bug dan optimasi performa platform, dan juga integrasi sistem pembayaran dan compliance dan dengan regulasi OJK. Lalu, pada saat bulan terakhir, yaitu pada bulan Juni, kita melakukan peluncuran dan pemasaran. Pada bulan Juni ini, kita melakukan soft launch platform untuk publik, lalu kampanye pemasaran dan edukasi investor atau UMKM, dan evaluasi awal dan iterasi berdasarkan feedback pengguna. Next. Baik, selanjutnya ada forecast profit dari crowdfunding global. Dari pasar crowdfunding global, ekuitas global diperkirakan bernilai sekitar 1,6 miliar pada tahun 2024 dan akan diproyeksikan akan mencapai 5,13 miliar pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahun majemuk
akses pendanaan tanpa jaminan atau ambunan. Kemudian ada sarana publikasi dan validasi bisnis melalui korp, potensi pembinaan dan kolaborasi strategis. Untuk investornya ada investasi mudah dan terjangkau dengan potensi ROI tinggi. Ada transparansi, pengawasan, dan keamanan investasi melalui platform berbasis regulasi OJK. Untuk customer relationship, yaitu ada edukasi dan literasi finansial, customer service, transparansi proyek secara berkala. Untuk channelnya, kita menggunakan website dan aplikasi dan juga sosial media. Untuk customer segmentnya, yaitu yang pertama ada UMKM dan startup Indonesia, yang kedua ada investor retail, yang ketiga ada mitra institusi keuangan. Untuk cost structure-nya, yang pertama ada biaya teknologi dan pengembangan platform, biaya legal dan kepatuhan hukum, biaya operasi, biaya pemasaran, biaya customer support, biaya penanganan transaksi, dan biaya asuransi dan manajemen risiko. Untuk venue streams-nya, yang pertama ada kerjasama dengan pihak ketiga yang membayar komisi ke platform atau yang membayar komisi ke kita. Yang kedua ada subscription fee atau untuk investor premium. Yang ketiga ada fee aplikasi dan jasa layanan, pemilikan saham dan UKM, dan juga biaya pendaftaran kampanye. Next. Sorry nih, slide-nya kayaknya ke next deh. Ada yang ke-skip. Oke, jadi dari presentasi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa equity crowdfunding ini adalah solusi inovatif yang menghubungkan UMKM dengan investor retail melalui pendanaan berbasis ekuitas. Didukung oleh regulasi OJK dan perkembangan fintech, model ini meningkatkan akses modal bagi UMKM serta peluang investasi bagi masyarakat. Meskipun memiliki tantangan seperti regulasi dan risiko kredit, equity crowdfunding berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok H. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.